Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi ketahanan nasional sebagai geostrategi yang beranggotakan 1. Ali Mambarokhani, 2. Alfia Nurhidayah. Ketahanan nasional sebagai geostrategi meliputi sebagai berikut. 1. Latar belakang geostrategi. 2. Pengertian, fungsi, dan tujuan geostrategi. 3. Konsep dasar geostrategi. Yang keempat, kajian kasus geostrategi. Bagian pertama, yaitu latar belakang geostrategi. Latar belakang geostrategi. Pada awalnya, geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Mengingat geostrategi, Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang baik, lebih aman, dan sebagainya. Maka, ia menjadi amat berbeda wajahnya dengan yang digagaskan oleh Haushofer, Ratzel, Helland, dan sebagainya. Aspek-aspek yang dilihat pada geostrategi Indonesia adalah aspek ideologi dan konstitusi, aspek kewaspadaan, aspek sosial budaya dan agama, aspek politik dan pemdagri atau termasuk pemerintahan daerah dan aspek perekonomian. Bagian kedua, pengertian, fungsi, dan tujuan geostrategi. Pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Geostrategi pada Indonesia ini ialah sebuah strategi di dalam memanfaatkan suatu konstelasi geografi negara Indonesia untuk bisa atau dapat menentukan kebijakan dan juga sarana serta tujuan untuk kemudian bisa mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia ini memberi arahan-arahan mengenai bagaimana merancang strategi pembangunan supaya mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, serta sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia tersebut bukan merupakan geopolitik untuk kepentingan politik serta peran, tapi untuk kepentingan kesejahteraan serta juga keamanan. Fungsi dari geostrategi, yaitu daya tangkal sebagai konsepsi penangkal. Geostrategi Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan lain-lain. Ketahanan pada aspek ideologi, ketangguhan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa. Selanjutnya, ketahanan pada aspek politik. Untuk mengejar ketinggalan negara maju, kita perlu mengadakan perubahan atau modernasi. Dan ketahanan pada aspek ekonomi dalam kegiatan berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
Kemudian tujuan geostrategi. Yang pertama, terselenggarakannya pertahanan dan keamanan. Yang kedua, tegak hukum dan ketertiban. Yang ketiga, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Yang keempat, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Yang kelima, adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Bagian ketiga, konsep dasar geostrategi. Selanjutnya, konsep dasar geostrategi. Berikut yaitu beberapa konsep membangun ketahanan nasional. Konsep Hans J. Morgenthau. A. Stabilitas geografi. B. Kekuatan sumber daya alam. C. Kapasitas industri. Yang kedua, konsep Alfred Tyler Mahan. Dasar pemenuhan 6 gatra yaitu A. Letak geografi. B. Bentuk wujud bumi. C. Luas wilayah. D. Jumlah penduduk. E. Watak nasional atau bangsa. F. Sifat pemerintah. Yang ketiga, konsep Raijlin. A. Perceived power. B. Critical mass, yaitu strategi antara potensi penduduk dengan geografi. C. Kemampuan militer. D. Kemampuan ekonomi. Konsep dasar geostrategi. Konsep ketahanan nasional Indonesia dikembangkan oleh Lemhanas dan berisi daya keuletan atau tenacity dan daya tahan atau resistance atau resilience. Konsep ketahanan nasional Indonesia melibatkan 8 gatra yang dikelompokkan ke dalam Trigatra dan Pancagatra. Oleh sebab itu, konsep ketahanan nasional Indonesia disebut juga sebagai konsep Astragatra. Unsur-unsurnya meliputi Trigatra berisi aspek alamiah yang terdiri atas gatra atau bidang, letak geografi negara atau geografi, keadaan dan kekayaan alam atau sumber kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk atau kependudukan, dan Pancagatra berisi aspek sosial atau kemasyarakatan meliputi gatra, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Bagian keempat, komponen strategi Astagratra. Komponen strategi Astragatra. Komponen strategi Astragatra merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini. Dengan memanfaatkan dan menggunakan secara memadai segala komponen strategi tersebut, dapat dicapai peningkatan dan pengembangan kemampuan nasional. Komponen ini terdiri atas 8 gatra atau aspek yang terdiri dari Trigatra adalah komponen yang bersifat alamiah atau tetap. Komponen ini meliputi 3 unsur, yaitu pertama, aspek geografi adalah aspek yang berkaitan dengan letak kondisi bumi, melahirkan geopolitik atau wawasan Nusantara, dan geostrategi atau ketahanan nasional. Yang kedua, sumber daya alam, sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya yang tidak merata. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. komponen selanjutnya adalah Pancagatra. Komponen Pancagatra ialah komponen yang meliputi 5 aspek ketahanan nasional dalam kehidupan sosial. 1.
ketahanan nasional di bidang ideologi. Kedua, ketahanan nasional di bidang politik. Yang ketiga, ketahanan nasional di bidang ekonomi. Yang keempat, ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya. Bidang kelima atau terakhir yaitu ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Bagian kelima atau yang terakhir yaitu kajian kasus geostrategi. Kasus geostrategi meliputi 1. Masalah perbatasan timur Indonesia. Kedua, sengketa Pulau Miagas Indonesia Filipina. Ketiga, batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Kasus yang pertama adalah masalah perbatasan timur Indonesia. Salah satu contoh kasus geostrategi di Indonesia adalah masalah perbatasan negara yang dilakukan oleh Timor Leste, sebuah negara baru yang mulai berdiri semenjak lepas dari NKRI pada tahun 1999 silam. Ini merupakan sebuah kasus geostrategi di mana masyarakat Timor Leste mengklaim wilayah Indonesia yang tepatnya ada di perbatasan wilayah mereka dengan perbatasan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Timor Leste dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Ada 5 titik yang belum bisa terselesaikan dengan baik, yang akan dibawa ke meja PBB sebagai bentuk perwujudan nilai Pancasila dengan bidang politik. 5 titik tersebut adalah Tubu Banat, Nimlat, Imbat, Sumkaim, dan Haumenia, yang total luas dikuasai oleh Timor Leste sebanyak 1.301 ha. Sedangkan 3 titik yang ada di antara kelima titik tersebut ada di perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timur Tengah dan di perbatasan Belu. Penempatan batas laut pun menjadi imbas dari lamanya dan berlarutnya penyelesaian masalah perbatasan ini. Kasus selanjutnya adalah sengketa Pulau Miagas Indonesia Filipina. Kemudian, contoh kasus geostrategi di Indonesia lainnya adalah sengketa perebutan Pulau Miagas yang diperebutkan Filipina dengan Indonesia. Sengketa perebutan pulau ini terjadi pada tahun 1979 silam, di mana adanya perebutan antara pantai Mindanao yang merupakan wilayah Filipina dan Pulau Miagas di Indonesia. Karena jika mengaji secara jauh, maka kasus ini akan berbuntut panjang seperti halnya sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Pulau Miagas sendiri telah diputuskan menjadi bagian di wilayah Hindia Belanda pada tahun 1928. Namun, letak dari pulau ini yang berada di sebelah perairan Filipina menyebabkan adanya sengketa tersebut. Bahkan, kepemilikan pulau ini semakin diperjelas dengan adanya tugu perbatasan yang terjadi antara wilayah Indonesia dengan wilayah Filipina di tahun 1955. Kasus yang ketiga, batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Ini merupakan salah satu perselisihan yang dipicu pada tahun 1969, di mana kala itu Malaysia menyatakan bahwa mereka memiliki lebar wilayah 12 mil laut ketika melakukan pengukuran garis dasar, yang mengacu pada ketetapan di dalam Konvensi Jenewa yang terjadi tahun 1958. Padahal Indonesia sebenarnya lebih dahulu telah melakukan penetapan batas wilayahnya sekitar 12 mil laut yang berada di garis dasar ini
juga termasuk Selat Malaka tentunya. Ini menjadi sebuah perseteruan antara kedua belah pihak negara tersebut tentang batas dari laut wilayah perairan mereka di Selat Malaka yang tidak sampai 24 mil laut. Namun, pada tahun 1970, pada bulan Februari hingga bulan Maret, diadakan sebuah perundingan tentang batas wilayah tersebut hingga akhirnya melahirkan sebuah perjanjian tentang batas-batas wilayah perairan yang dimiliki kedua negara di Selat Malaka. Inilah materi dari kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.